Halo kawan pajak, selamat datang di acara podcast KPP Pratama Cilegon. Ngojay, ngobrolin pajak. Yuk, bersama saya Farid Fadli. Hari ini saya masih ditemani dengan rekan saya, penyuluh pajak KPP Pratama Cilegon, Bapak Anton Susilo. Ya, halo semuanya. Apa kabar? Baik, Anton, hari Pak. ini kita siap ya bahas pajak lagi nih hari ini ya. Boleh. Kalau kemarin kan kita bahas tentang apa Anton? Masih yang mendasar, Pak. Tentang Terkait dasar ya, dengan pajak definisi ya. sama fungsi pajak ya. Oke kawan pajak, hari ini kita akan bahas tentang NPWP Pak Anton. Seperti kita ketahui nih kan masyarakat untuk saat ini ya, ada yang sudah punya NPWP, ada yang belum. Mungkin Pak Anton bisa jelasin ke teman-teman ya, ke kawan pajak nih ya, NPWP itu sendiri sebenarnya apa sih yang paling mudahnya deh? Oke, jadi ini pengertian NPWP kurang lebih ya, Pak Farid ya. Jadi untuk NPWP sendiri, kawan pajak, NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Ya. Itu merupakan suatu identitas sarana administrasi perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak baik pribadi maupun badan. Gitu. Jadi NPWP itu sederhananya adalah identitas kita dalam perpajakan. Perpajakan ya. Iya, jadi berupa nomor ya, NPWP nomor betul kan, nomor pokok ya. Nomor pokok wajib pajak. Iya. Terus nih Pak Anton, kalau udah wajib pajak nih, kawan pajak misalnya sudah punya NPWP nih ya, atau belum punya deh misal, teman-teman belum punya NPWP, terus misalnya kapan sih sebenarnya kawan pajak itu harus memiliki NPWP? Oke, jadi kita membicarakan kapan kita harus mendaftarkan diri ya sebagai wajib pajak gitu ya kurang lebih. Oke, jadi untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP ini syaratnya harus bertemu syarat subjektif dan juga objektif. Nah, subjektif dan objektif. Betul, kita bahas dulu dari syarat subjektifnya nih, Pak Farid. Subjektif itu maksudnya adalah kita sebagai warga negara Indonesia, WNI ya. Jadi yang wajib itu setelah berumur 18 tahun. Oke, jadi untuk kawan pajak yang umurnya masih di bawah 18 tahun nih belum bisa mendaftar ya, Pak Farid. Jadi ini sangat jelas. Kemudian syarat lainnya yaitu objektif. Objektif itu berarti penghasilan. Penghasilan. Iya, jadi selain umurnya 18 tahun sebenarnya sudah wajib ber-NPWP itu apabila wajib pajak atau kawan pajaknya sudah memiliki penghasilan. Artinya sudah mandiri gitu ya? Betul. Oke. Jadi itu dia nih kawan pajak. Terus mungkin ada pertanyaan ya, atau mungkin kalau di masyarakat nih Pak Anton, mungkin belum berumur 18 tahun ya. Misal nih masih sekolah dasar. Banyak artis-artis cilik ya Pak Farid ya. Yang viral belakangan ini nih misalnya viral, dapat job nih Pak Anton, dapat job keluar kota, job acara ini, acara itu perpajakannya sendiri gimana Pak Anton? Oke, jadi kalau untuk anak-anak yang masih di bawah umur dewasa, dalam pengertian ini masih di bawah 18 tahun ya Pak Fat. Iya, Untuk yang masih belum dewasa itu perpajakannya menggunakan NPWP kepala keluarga. Dalam hal ini adalah si bapak, kalau anak. Orang tuanya berarti ya? Betul, jadi orang tuanya. Kalau misalnya kepala keluarganya si bapak. Si bapak ya? Betul. Jadi menggunakan NPWP bapaknya kalau untuk anak. Sampai dia dewasa memenuhi objektif dan subjektif ya? Betul, sampai dia dikategorikan sebagai subjektif yang sudah memenuhi kewajiban harus memiliki NPWP. Ya, dewasa 18 tahun gitu. Betul. Ya maksudnya. Itu dia kawan pajak gitu ya. Terus nih Pak Anton, ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau kawan-kawan pajak mau mendaftarkan diri, pengen punya NPWP deh gitu, itu apa aja nih yang harus disiapin? Berkas atau syaratnya tuh? Oh, sekarang sudah sangat mudah banget Pak Farid untuk mendapatkan NPWP. Nggak sampai 5 menit, nomornya pasti langsung keluar. Saat ini saluran untuk pendaftaran NPWP itu secara online. Online ya? Betul. Jadi websitenya itu ada di irek.pajak.go.id. Nah, buat kawan pajak yang memang sudah memenuhi syarat subjektif dan juga objektif, silakan untuk mendaftar. Jadi itu bisa dibilang nggak perlu ke kantor pajak ya, Bang? Betul. Sekarang bisa di rumah dong berarti? Sekarang bisa di mana aja Pak Farid. Lagi di kafe nongkrong terus kepikiran, oh saya udah punya penghasilan nih, udah dewasa juga, saatnya saya punya NPWP gitu kan. Kapan lagi berkontribusi kepada negara gitu kan. Atau itu bisa daftar. Teman-teman yang fresh graduate ya. Betul. Baru lulus mau apply. Ya.
job seeker ya, boleh banget. mensyaratkan NPWP bisa ya langsung daftar ya? Bisa. Jadi walaupun tadi syarat objektif itu harus mempunyai penghasilan sebenarnya Pak Farid. Itu kan syarat yang wajib sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya kawan pajak ternyata belum mempunyai penghasilan, sebenarnya kan syarat objektifnya belum memenuhi nih Pak Farid ya. Tapi punya keinginan untuk mendapatkan penghasilan. Betul. Itu boleh juga mendaftar. Boleh aja ya, betul. Yang penting tadi udah di atas 18 tahun ya Pak Farid ya. Kalau masih di bawah masih belum bisa. Iya. Terus kalau misalnya nih ada nggak nih kewajiban lain nih setelah punya NPWP? Karena sering kasus gini Pak Anton, teman-teman kawan pajak punya NPWP tapi setelah punya itu bingung saya harus ngapain, sedangkan mungkin ada yang belum kerja, ada yang sudah kerja mungkin tapi lupa, itu harus gimana sih setelah punya NPWP? Oke, Pak Farid. Jadi kita bahas dari pendaftaran tadi di awal ya Pak Farid, yang daftar NPWP itu bisa online tadi lewat direct.pajak.go.id. Nah, itu kan kita mengisi dari mulai nama, kemudian NIK kita, nomor identitas kependudukan ya. Kemudian tanggal lahir, tempat lahir, alamat tinggal kita. Sampai kalau misalnya kita memang bukan pegawai swasta, misalnya kita berusaha gitu, dagang, seperti itu, kita harus mengisi alamat usahanya. Alamat usaha. Betul. Sampai nanti di kolom terakhir Pak Farid itu ada pernyataan apakah wajib pajak ingin menjalankan kewajiban perpajakannya atau belum. Okay. Ya, nah untuk para job seeker tadi bisa memilih untuk belum. Belum dulu gitu ya. Iya, nah kalau belum nanti status NPWP-nya akan non efektif Pak Farid. Kalau non efektif berarti artinya apa tuh? Nah, kalau non efektif itu berarti belum ada kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi tujuannya mungkin di situ agar tidak membebani ya kewajibannya. Betul. Gitu ya. Oke. Betul banget. Kemudian untuk sistem perpajakan kita seperti yang kita tahu Pak Farid, jadi itu self assessment. Self assessment. Betul. Jadi menggunakan penilaian sendiri seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, mulai dari kita daftar tadi, kemudian nanti kita menghitung pajaknya. Bayar, serta lapor, itu kita dilakukan oleh diri kita sendiri. Diri kita sendiri gitu. Betul. Artinya self assessment itu full ya? Iya. Kecuali misal nih pajak atau penghasilannya diberikan oleh pemberi kerja ya. Mungkin dalam prosesnya pelaporan atau pembayarannya dilakukan oleh pemberi kerja, tapi lapornya tetap pribadi masing-masing. Betul gitu. banget. Nah, ini sering terjadi salah penafsiran Pak Farid. Iya, jadi buat kawan pajak yang bekerja di perusahaan, baik itu di PT atau di CV, nah mempunyai penghasilan, kemudian atas penghasilannya itu ternyata sudah di atas penghasilan tidak kena pajak, nah maka itu wajib dipotong penghasilannya Pak Farid. Nah, kalau sudah dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan, pelaporannya bukan berarti oleh perusahaan juga Pak Farid. Perusahaan tetap melaporkan tapi dalam bentuk SPT PPh 21 masa. Ya, buat kawan pajak nanti laporannya tetap setahun sekali Pak Farid. Tetap setahun sekali. Setahun sekali tetap wajib ada pelaporan. Tetap pelaporan. Iya, seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi kita ini sebenarnya menganut self assessment ya. Mulai dari daftar. Nah, daftar itu kalau misalnya kawan pajak sudah merasa bahwa penghasilannya sudah di atas penghasilan tidak kena pajak gitu ya, atau punya penghasilan terus pengen punya NPWP, maka itu wajib hukumnya memiliki NPWP Pak Farid. Kemudian dari hitung, nah hitung ini terkadang terjadi kesalahan juga. Bisa Pak Farid. Atau mungkin teman-teman kita yang ternyata entrepreneurship nih. Sekarang banyak banget startup ya. Betul, yang wirausaha seperti itu. Nah, itu harus ngitung pajaknya sendiri Pak Farid. Gitu. Jadi ya harus dicatat berarti ya? Betul. Dihitung omsetnya. Pencatatan aja mungkin Pak Farid. Iya, pencatatan sederhana. Mungkin kalau pembukuan udah besar nih kawan pajaknya. Perusahaan ya. Betul. Dan skalanya mungkin udah di atas 4,8 miliar itu wajib pembukuan. Jadi itu dia kawan pajak, gambaran singkat tentang tadi dijelaskan oleh Pak Anton terkait NPWP dan tata cara pendaftarannya. Jadi bisa dibilang untuk melakukan pendaftaran di irek.pajak.go.id itu hal yang paling utama NIK-nya, KTP ya Pak Anton ya. Betul. Untuk warga negara Republik Indonesia atau paspor atau kitas ya untuk warga negara asing. Iya, jadi tadi kita baru bahasnya tentang yang warga negara Indonesia ya. Jadi WNA berarti nggak bayar pajak dong gitu ya asumsinya. Takutnya nih ini nanti kawan pajak bingung nih kalau
warga negara asing gimana dong? Iya, berarti nanti takut persepsinya Iya. yang dipajakin cuman warga negara Indonesia Iya, gitu ya. betul. Nah, itu kurang tepat Pak Farid. Jadi untuk warga negara asing yang memiliki keinginan untuk berusaha di Indonesia Betul. atau nanti bertempat tinggal akan mau Tinggal beli tempat ya. tinggal di Indonesia gitu ya, itu sudah wajib dia untuk mendaftarkan diri ber-NPWP. Oke, karena dia sudah menetap di sini. Betul. Entah menetap, entah mempunyai keinginan. Misalnya dikontrak gitu Pak Farid sama Iya. perusahaan di dalam negeri gitu ya, Oke. 6 bulan atau 1 tahun, nah itu Betul. udah wajib. Iya. Gitu. Jadi walaupun mungkin belum 183 hari, WNA yang mempunyai kontrak atau Iya. keinginan untuk bertempat tinggal di Indonesia itu wajib memiliki NPWP. Jadi Oke. semuanya dibuat fair. Nggak ada Fair, yang nggak ada Oke, free rider kawan-kawan. di sini Pak Farid. Tidak ada free rider kawan-kawan Iya. pajak yang perlu kita garis bawahi. Free rider itu dijauhi. Iya. Malu ya Pak Farid kalau Malu jadi dong, free rider kawan ya. pajak ya. Free rider menikmati hasil tanpa berkontribusi. Nah, Kawan betul. pajak. Oke, kawan pajak semua, sekian nih gambaran singkat terkait NPWP yang sudah kita bahas tadi bersama Pak Anton. Semoga dapat menjadi pengetahuan baru bagi kawan pajak dan menambah wawasan serta menjadi jendela informasi bagi masyarakat luas. Saya Farid Fadli, Saya Anton. sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat selalu. Salam sehat.